Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Munawar, dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester mata kuliah Hukum Acara Peradilan Pidana, rumpun mata kuliah Hukum Pidana, bobot SKS 2 SKS. Capaian pembelajaran program studi. Pertama, sikap. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 5. Menginternalisasi nilai budaya Mataram, norma dan etika akademik. 6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 8. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 9. Menginternalisasi semangat kerakyatan, adil, egaliter, dan demokratik, kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Pengetahuan. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan materi hukum acara peradilan pidana dalam teori dan praktek. Keterampilan umum. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dapat bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Menyusun deskripsi saintifik, hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaga. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Keterampilan khusus. Mampu berpikir yuridis, menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum. Mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif. Mampu menemukan dan mengembangkan kearifan lokal di bidang hukum yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional. Mampu menerapkan ilmu hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai akademisi atau praktisi hukum.
mampu mengaplikasikan teknologi yang mengandung penerapan hukum dalam masyarakat, mampu bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di depan pengadilan, beradvokasi, dan merancang serta menulis dokumen hukum selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum. Capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi hukum acara pidana, asas-asas hukum acara pidana, sumber-sumber hukum acara pidana, pihak-pihak dalam hukum acara pidana, penyelidikan, penyidikan, dakwaan, pledoi, tuntutan, putusan, upaya hukum, dan eksekusi. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah hukum acara peradilan pidana merupakan mata kuliah turunan atau lanjutan dari hukum pidana. Fokusan pada mata kuliah ini yakni membahas mengenai hal-hal normatif dan prinsip-prinsip beracara di pengadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bermula dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan, serta prosedur sistem peradilan pidana atau mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana, dan juga membahas seputar menyusun dan membuat surat kuasa, surat dakwaan, eksepsi, surat tuntutan, pembelaan, replik, duplik, putusan pidana, serta pengajuan upaya hukum. Materi pembelajaran pokok. 1. Pendahuluan, perkenalan dan perjanjian kontrak perkuliahan serta pengantar singkat mata kuliah. 2. Dasar-dasar memahami hukum acara pidana. 3. Pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana. 4. Proses awal terjadinya hukum acara pidana. 5. Aparat penegak hukum dan wewenangnya. 6. Upaya paksa menurut KUHP. 7. Pembuktian dan kekuatan pembuktian dan pra-peradilan. 8. Ujian tengah semester. 9. Ganti kerugian dan rehabilitasi. 10. Peradilan koneksitas. 11. Bantuan hukum. 12. Surat dakwaan dan eksepsi. 13. Replik dan duplik. 14. Acara pemeriksaan hakim di pengadilan, putusan hakim dan pelaksanaannya. 15. Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. 16. Ujian akhir semester. Adapun buku yang digunakan adalah yang utama buku karangan Muhammad Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jakarta Sinar Grafika. Buku pendukung: 1. Profesor Dr. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta Sinar Grafika. 2. Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufri dan Ihsan Zikri, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Depok Raja Grafindo Persada. 3. Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, SHLLM, Hukum Acara Pidana, satu kompilasi KUHP dan ketentuan-ketentuan pelaksana dan hukum internasional yang relevan, Depok Timur, Papas Sinanti. 4. Kombes Pol Dr. Ismu Gunadi, SHCN MM, dan Dr. Junaidi SHMH, Hukum Pidana, Jakarta Kencana. 5. Undang-Undang Kepolisian. 7. Undang-Undang Kejaksaan. 8. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan 9. Undang-Undang tentang advokat. Media pembelajaran: laptop, proyektor, video. Tim teaching tidak ada. Mata kuliah syarat PLKH Pidana. Pertemuan pertama, subcapaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang istilah, pengertian, fungsi, dan tujuan asas-asas hukum acara pidana. Indikator: mahasiswa paham dengan kontrak perkuliahan. Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami pengertian sistem
dan tujuan hukum acara pidana. Metode pembelajaran, diskusi, dan tanya jawab. Bobot penilaian 5%, waktu 100 menit. Pertemuan kedua, mahasiswa mampu memahami tentang sumber dan sejarah hukum acara pidana. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang sumber dan sejarah hukum acara pidana. Diskusi dan tanya jawab. Bobot 5%, waktu 100 menit. 3. Pertemuan ketiga, mahasiswa dapat mengerti dan memahami apa-apa saja yang termaksud pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana. Indikator, mahasiswa mampu memahami dan membedakan antara tersangka, terdakwa, dan terpidana. Metode, diskusi, dan tanya jawab. Bobot 5%, waktu 100 menit. Pertemuan keempat, mahasiswa mampu menjelaskan seputar prosedur proses awal hukum acara pidana. Di dalamnya meliputi tertangkap tangan, pemberitahuan, dan pengaduan. Mahasiswa mampu memahami istilah tersangka, terdakwa, dan terpidana. Metode, diskusi, dan tanya jawab. Bobot 5%, waktu 100 menit. Pertemuan kelima, mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami aparat penegak hukum dan wewenang-wewenangnya. Indikator, mahasiswa mampu menyebutkan macam-macam penegak hukum beserta wewenangnya. Metode, tanya jawab. Bobot 5%, waktu 100 menit. Pertemuan keenam, mahasiswa dapat mengerti dan memahami prosedur dan proses hukum dalam melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Indikator, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur dan proses hukum dalam melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Metode, diskusi. Bobot 5%, waktu 100 menit. Pertemuan ketujuh, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan kepada siapa saja yang ingin mengetahui tentang pra-peradilan. Indikator, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pra-peradilan. Metode, diskusi, dan tanya jawab. Bobot 5%, waktu 100 menit. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Bobot 15%. Pertemuan ke-9, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang prosedur ganti kerugian dan rehabilitasi. Indikator, mahasiswa dapat menjelaskan secara terperinci mengenai tata cara ganti kerugian dan rehabilitasi. Metode, diskusi, dan tanya jawab. Bobot 5%, waktu 100 menit. Pertemuan ke-10, mahasiswa dituntut untuk mendalami salah satu pokok penting dalam acara pidana, yaitu peradilan koneksitas. Indikator, mahasiswa mampu menjelaskan arti dan fungsi dari peradilan koneksitas. Metode, diskusi, dan tanya jawab. Bobot 5%, waktu 100 menit. Pertemuan ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami bantuan hukum dalam perkara pidana. Indikator, mahasiswa mampu menjelaskan arti, prosedur, dan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan hukum. Metode, diskusi, dan tanya jawab.
bobot 5%, waktu 100 menit. Pertemuan ke-12, mahasiswa mampu memahami tentang surat dakwaan dan eksepsi beserta syarat dan bentuk surat dakwaan. Pertemuan ke-12, mahasiswa mampu memahami tentang surat dakwaan dan eksepsi. Indikator: mahasiswa mampu membuat surat dakwaan dan eksepsi. Metode pembelajaran: diskusi dan tanya jawab. Bobot 5%, waktu 100 menit. Pertemuan ke-13, mahasiswa dapat menjelaskan tentang prosedur dan sistem pelaksanaan proses penyelesaian perkara di sidang pengadilan. Indikator: mahasiswa dapat menjelaskan proses persidangan perkara pidana mulai dari pembacaan dakwaan hingga putusan. Metode diskusi dan tanya jawab. Bobot 5%, waktu 100 menit. Pertemuan ke-14, mahasiswa mampu mengetahui prosedur dokumen putusan hakim dan sistem pelaksanaan putusan hakim. Indikator: mahasiswa mampu meninjau putusan hakim dan pelaksanaannya. Metode diskusi dan tanya jawab. Bobot 5%, waktu 100 menit. Pertemuan ke-15, mahasiswa dapat menjelaskan kepada semua pihak tentang upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Indikator: mahasiswa mampu menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan upaya hukum. Metode pembelajaran: diskusi dan tanya jawab. Bobot 5%, waktu 100 menit. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Bobot 15%. Demikian penjelasan rencana pembelajaran semester mata kuliah Hukum Acara Peradilan Pidana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas-mas sekalian, hari ini kita akan membahas pokok bahasan proses persidangan pidana. Nah, ini pertemuan yang ke-13. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan untuk materi yang kemarin, yang minggu lalu? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sebelum kita bahas, akan saya buatkan bagan proses persidangan mulai awal sampai akhir. Nah, yang pertama, pembacaan dakwaan. Dilanjutkan tahap kedua atau sidang kedua, eksepsi. Eksepsi itu tidak wajib. Jika pengen eksepsi, ya eksepsi. Kalau tidak, nggak apa-apa. Kalau ada eksepsi, maka sidang berikutnya adalah replik, ya, replik. Setelah replik, sidang berikutnya duplik, ya. Setelah duplik, tahap selanjutnya adalah jika ada eksepsi mengenai kompetensi, baik absolut maupun relatif, maka wajib ada putusan sela, ya. Kalau ada eksepsi, maka wajib ada putusan sela. Entah dikabulkan, entah ditolak. Kalau dikabulkan, maka proses persidangan selesai. Kalau ditolak, dilanjutkan dengan proses pembuktian. Jadi setelah putusan sela, sidang selanjutnya adalah pembuktian. Sidang pembuktian. Nah, disinilah esensi dari sebuah persidangan. Situ penuntut umum akan membuktikan dakwaan yang sudah disusun. Kalau tidak bisa membuktikan, terdakwa bisa bebas atau lepas. Nah, setelah pembuktian dan tuntutan, ya,
Setelah tuntutan ada pledoi, setelah pledoi sidang selanjutnya replik, ya. Setelah replik duplik, ya. Setelah duplik pembacaan putusan hakim. Nah, ini bagiannya. Kita mulai dari dakwaan. Nah, dakwaan itu disusun oleh penuntut umum. Yang isi dari dakwaan itu adalah bahwa terdakwa telah melanggar pasal-pasal pidana, kan begitu. Nah, setelah pembacaan dakwaan dilanjutkan dengan sidang selanjutnya, agendanya eksepsi. Nah, eksepsi itu tadi saya sampaikan, eksepsi itu tidak wajib, bisa diajukan atau tidak. Nah, eksepsi itu ada beberapa macam. Yang pertama, eksepsi tentang kompetensi atau tentang kewenangan. Nah, eksepsi tentang kompetensi ini ada dua jenis, kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Selain itu juga ada eksepsi error in persona, ada eksepsi obscurable, ya, dan lain sebagainya. Nah, setelah eksepsi disampaikan, sidang berikutnya adalah pembacaan replik, ya, pembacaan replik oleh penuntut umum. Jadi replik itu jawaban penuntut umum terhadap eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya. Nah, setelah replik, sidang berikutnya tahap duplik. Duplik itu jawaban terdakwa atau penasihat hukum terhadap replik dari penuntut umum, ya. Paham ya? Oke, lanjutkan. Sidang berikutnya adalah pembuktian. Tadi saya sampaikan, sidang pembuktian adalah esensi dalam sebuah persidangan. Sebagus apapun atau apapun rumusan dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, tetapi penuntut umum tidak bisa membuktikan, ya, dakwaannya itu di dalam proses pembuktian ini nonsens. Tidak bisa membuktikan artinya terdakwa bisa bebas, bisa lepas, kan begitu, ya, pembuktian. Nah, di dalam pembuktian ini kita perpanjang dulu, ada beberapa macam alat bukti. Di dalam pasal 184 KUHP, ya, itu ada 5 macam alat bukti. Yang pertama, keterangan saksi, yang kedua, keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima keterangan terdakwa. Nah, itu. Nah, masing-masing pihak, baik penuntut umum maupun penasihat hukum, akan berdebat di situ, akan bertarung atas bukti-bukti yang dimiliki, yang begitu. Si penuntut umum akan membuktikan bahwa dakwaannya itu memang benar adanya, bahwa si terdakwa itu melakukan tindak pidana. Sebaliknya, terdakwa atau penuntut atau penasihat hukum akan membuktikan bahwa dirinya atau penasihat hukum, kliennya itu tidak terbukti melakukan tindak pidana. Nah, setelah tuntutan, terdakwa atau penasihat hukum punya hak untuk mengajukan pledoi. Pledoi itu pembelaan. Pembelaan itu isinya ya konstruksi putusan versi terdakwa atau penasihat hukum. Sama juga tuntutan. Tuntutan itu konstruksi putusan versinya penuntut umum. Nah, setelah pledoi ada lagi, tadi yang pertama ada replik, ini juga ada replik. Replik, ya, replik setelah tuntutan itu apa? Jawaban penuntut umum atas pledoi, ya, tahap itu. Kemudian sidang selanjutnya duplik. Duplik itu jawaban penasihat hukum atas replik yang dibuat penuntut umum. Itu. Nah, terakhir pembacaan putusan hakim. Oke, ada pertanyaan? Jika dalam persidangan tidak dibuka dan terbuka untuk umum, gimana Pak? Oke.
Jika dalam suatu persidangan, tadi dari awal saya sampaikan bahwa sidang itu harus dibuka dan terbuka untuk umum, gitu ya. Apa akibat hukumnya? Akibat hukumnya adalah ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 153 ayat 3. Dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 13 ya, pasal 13 itu selalu disampaikan di situ bahwa jika ada proses persidangan itu tidak dibuka dan terbuka umum, dan apabila putusan tidak dalam pembacaan putusan di awal tidak sidang dibuka dan terbuka untuk umum, maka putusan tersebut atau proses persidangan tersebut batal demi hukum. Sebelum perkuliahan hari ini kita akhiri, silahkan Mas Mbak sekalian untuk mengerjakan tugas di rumah, membuat bagan persidangan dan diberikan keterangan secukupnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.